Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada adik-adik semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD Abata ya. Ya, betul. Ya, luar biasa nih SD Abata ini ya. Saya sudah pantau dari awal itu sangat semangat sekali dengan pengajiannya dan lain sebagainya. Semoga berkah untuk kita semuanya. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan kunjungan virtual di Museum Sejarah Jakarta dan akan dilanjutkan di Museum Juang 45 nanti ya. Dan pemandu atau tim kami sudah siap di lapangan, jadi artinya kunjungan via virtual tapi terasa kunjungan langsung ya, gitu. Kunjungan langsung boleh dibuktikan nanti seperti apa. Adik-adik nanti bisa berinteraksi ya, bertanya kepada pemandu atau tim kami nanti ya. Jadi nanti setelah di Museum Sejarah Jakarta langsung akan pindah ya ke Museum Juang 45. Nah, di sini perkenalkan ya dari tim kami Kak Anissa ya sebagai penyuting ya, dan juga Kak Pendi ya sebagai tim guide, dan nanti di Museum Juang 45 ada Kak Muslim dan juga Kak Maya ya. Dan di sini ada satu tim lagi yaitu Kak Lulu yang akan merekam ya, mengedit dari acara virtual tour ini. Mungkin dari saya cukup sekian, silahkan lanjut ke Pak Bendi. Nah, halo Pak Bendi. Halo. Halo Kak Nisa. Ya, silahkan ya untuk dipandu ya. Baik. Sebelumnya selamat pagi. Pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta ya. Namun sebelumnya kita akan lihat nih gedung, yaitu ada tulisan dari sejarah gedung Museum Sejarah Jakarta. Wah, di sini ada tulis Belanda ya. Artinya ini ada Stadhuis, itu artinya balai kota. Berarti museum ini dulu digunakan sebagai balai kota Belanda. Pada dimulainya itu tanggal 25 Januari 1707. Wah, ini di bawah Gubernur Jenderal John Van Horn. Nah, kemudian selesai pembangunan gedung itu tanggal 10 Juli ya. Nih, adik-adik bisa lihat ya, oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Berarti gedung museum ini dulunya digunakan sebagai balai kota Belanda dan juga Dewan Pengadilan. Ya, selain itu juga gedung ini beralih fungsi. Ini kita bisa lihat nih sejarah panjangnya. Nah, kakak singkatin aja. Untuk sejarah singkatnya adalah gedung ini juga sempat digunakan sebagai kantor Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena waktu itu belum ada DKI Jakarta. Nah, ini ada Pak Bendi nih. Hai, Pak Bendi. Nah, selanjutnya Pak Bendi, kapan Museum Sejarah diresmikan? Ya, jadi adik-adik, Museum Sejarah Jakarta ini tanggal 3 Maret tahun 1974 oleh Bapak Ali Sadikin ya. Siapa sih Ali Sadikin? Adalah Gubernur DKI Jakarta yang dijaga saya. Itu namanya Bapak Ali Sadikin ya, adik-adik ya. Ingat ya, yang meresmikan gedung Museum Sejarah Jakarta. Ya, jadi tadi ada pertanyaan juga ya, museumnya museum apa sih? Ada yang bilang Museum Sejarah Indonesia, ternyata salah ya. Yang benar adalah Museum Sejarah Jakarta. Nah, dan juga museum ini dikenal sebagai museum apa sih Pak Bendi? Ya, jadi masyarakat sering mengenal dengan namanya Museum Fathahillah ya, Dek. Oh, Museum Fathahillah. Kenapa sih dulunya? Kenapa bisa disebut Museum Fathahillah ya? Ya, jadi penanaman Fathahillah itu dari masyarakat. Karena apa alasannya? Karena letaknya berada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Ya, tapi nama aslinya adalah Museum Sejarah Jakarta. Begitu ya.
Yuk. Yuk, Sekarang kita lanjut nih, kita akan melihat peta dari kota Batavia atau kota Jakarta nih zaman dulu nih. Awal mula menjadi kota Batavia di bawah pemerintahan Belanda. Nah ini masih sedikit ya, bisa dilihat ya. Ini sisinya masih sedikit sekali. Ya Allah, ini kecil. Iya, kelihatannya kecil ya. Ini mulainya dari sisi timur Kali Ciliwung. Wah, Kali Ciliwung itu ternyata udah dari dulu ya. Nah, dan di sebelah utara nih, di ujung, ini adalah dulu Pelabuhan Sunda Kelapa nih, letaknya di utara Jakarta. Ya, jadi ini kan Nisa, ini adalah masa peralihan sayang ya, jadi ya. Ini adalah masa peralihan dari Jayakarta menuju Batavia. Karena ini adalah peta Batavia tahun 1619, Anissa. Iya, ini awal mula berapa tahun nih? Sampai 2022 dari 619 nih ya, awal mula menjadi kota Batavia. Selain itu, ini peta keduanya. Ini ketika sudah istilahnya renovasi ya, sudah pembangunan ya, banyak besar. Ya. Lebih besar kan, lebih banyak ya kotanya, bisa dilihat ya adik-adik. Nah nih, ini sekarang ada bentengnya. Itu ada bentengnya. Betul, ada benteng. Dulu Jakarta itu punya benteng. Bentengnya besar. Tapi sekarang kenapa nggak ada? Sekarang udah nggak ada ya, udah dihancurkan ya oleh tentara Jepang ya. Bukan, tahun 1808. Oh ya, yang pada saat itu ya, sebelum jadi pada saat itu ternyata kota Batavia itu sudah tidak layak dihuni. Kenapa sih? Karena banyak penyakit, Kak Anissa. Sehingga pada tahun 1808 pada masa pemerintahan Dendles, kota Batavia ini dirubah. Nah, tembok-tembok kotanya tadi Kak Anissa dihancurkan dan pemerintahannya dipindahkan Kak Anissa. Kemana? Ke Wetervreden. Atau sekarang namanya lapangan Banteng. Wah, sekarang lapangan Banteng udah menjadi ini ya. Kakak. Ya. Kakak. Iya. Nama bentengnya apaan, Kak? Kastil Batavia. Ya. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat nih ada senjata yang dulu digunakan oleh Belanda atau senapan. Musket ya? Musket ya? Senapan laras panjang. Ya. Ya, musket, benar. Musket. Betul. Ya, kalau kita nyebutnya dorlok kan. Iya, kalau kok dorlok? Apa di dorlok? Didor dicolok. Waduh. Kenapa? Karena memang untuk memasukkan atau menggunakan senjata ini kan bisa, adik-adik ya, dimasukkan bubuk mesiu. Kemudian disodok-sodok sampai panas, baru dimasukkan pelurunya, baru tembak. Hanya sekali. Dan itu caranya pun bergantian dengan yang lain. Begitu Kak Anissa ya, adik-adik. Nah, selain senapan yang dipunyai Belanda, kita juga punya senjata tradisional loh, yang dulu digunakan oleh pasukan Mataram, yaitu berupa tombak. Ya, ada di sisi kiri dan ada di sisi kanan. Nah, tombak ini dulu digunakan untuk perang ya, antara Belanda dengan pasukan Mataram. Nih, bisa dilihat ya. Jelas tidak gambarnya adik-adik? Jelas. Tombaknya ada besi. Iya, memang tombak di ujungnya ya, di ujungnya itu besi, tapi gagangnya itu kayu ya. Dan selain itu kita ada nih lukisan yang sangat besar sekali. Ini adalah lukisan karya Bapak S. Sujoyono. Nah, Bapak S. Sujoyono dilukis pada tahun berapa? Ini dilukisnya ini pada tahun 1973 yang selesai tahun 1974 atau selama 1 tahun ya. Dan lukisan ini berkisahkan tentang pertempuran Mataram dengan orang Belanda di Batavia ya, atau Jakarta dulunya. Nah, Pak Benny mungkin bisa jelas lebih detailnya. Ya, jadi di sini ada adik, kita lihat ini satu lukisan ini mengandung 3 gambar ya. Nah, di sini kan Nisa nih, lihat nih. Nah, ini adalah pertempuran ya Mataram Jawa Tengah ke Batavia. Jadi di sini rajanya nih, Raja Mataram, namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi sebelum penyerangan, Sultan Agung mengadakan kalau sekarang rapat dulu ya, rapat bagaimana caranya, bagaimana supaya bisa sampai ke Batavia gitu ya, namanya Pasonan atau Sembah Raja ya. Nah, setelah rapat
Kemudian diutus salah satu Anissa. Ya, Siapa namanya? Namanya nih, utusan salah satu dari Mataram, namanya Kiai Ronggo atau Rangga nih bisa. Nih ya. Yang ini namanya Kiai Rangga, yang sebelahnya namanya Jan Pieter Zurkun, orang Belanda, yang pakai baju hitam ini orang Belanda ya. Ini Gubernur Jenderal ya, namanya Jan Pieter Zurkun. Nah, Kiai Ronggo ini datang terlebih dahulu ke Batavia untuk mengetahui kekuatan dari Belanda atau VOC. Itu adik-adik. Nah, setelah semua terkumpul datanya, baru deh terjadi pertempuran nih, adik-adik, antara prajurit Mataram dan prajurit VOC atau Belanda. Tuh. Ya, Tadi nama kiainya siapa, Kak? Kiai Rangga atau Tadi yang di sebelah jenderal tuh. Iya. Yang kayak orang Arab ya. Tapi ini sebenarnya Kiai Rangga ini bupati dari Tegal. Tegal, Jawa Tengah ya. Ada yang orang Tegal nggak nih? Nah, yang ini baru lukisannya dibuat sama siapa, Kak? Lukisannya dibuat oleh Bapak S. Sujoyono ya. Bapak S. Sujoyono tahun 1973. Selesai 1974. Iya. Baik, adik-adik, kita akan menuju ke lantai 2 nih. Ya. Kayak meja makan, lari-larian tuh. Kayak meja makan. Ya, Kayak meja makan. Tapi ini bukan untuk meja makan ya, ini untuk biasanya itu para Kim ya. Yes, itu akan Meja makan aku segede gitu bisa kali ya? Ya. Biasanya itu mendiskusikan sesuatu perkara ya, mengenai hukuman biasanya, yaitu penjahat yang berbuat kriminal atau misalkan kasus politik akan disidang atau diadili di ruangan ini. Nah, jadi tahu nggak? Ada 2 pahlawan Indonesia yang pernah disidangkan di tempat ini. Ya, pertama adalah Cut Nyadin. Pahlawan dari mana? Cut Nyadin dari mana? Dari Aceh. Dari Iya. Aceh. Dan yang kedua adalah Pangeran Diponegoro. Ya, jadi mereka berdua diputuskan hukuman di sini, tapi putusannya bukan hukuman mati. Tadi pahlawan Indonesia tuh Cut Nyadin sama itu ya Pangeran Diponegoro ya? Iya, Ya. betul. Jadi hukumannya ada pengasingan adik-adik ya, dipindahkan. Kalau Cut Nyadin kemana? Ke Sumedang. Masih banyak gak nih? Ya, kalau Cut Nyadin ke Sumedang. Sedangkan kalau Pangeran Diponegoro ke Makassar ya adik-adik ya. Seperti itu, hukumannya dipindahkan atau diasingkan. Gitu kan saya. Betul. Nah ini lihat ya, ada lemari-lemari besar. Kira-kira buat apa ya? Ini adalah lemari besar yang digunakan untuk menyimpan buku-buku besar atau arsip para tahanan. Ya, ini yang paling besar nih ada di tengah. Nah, Masih ada nggak bukunya? bukunya ada tapi di perpustakaan milik kita ya, milik museum, tidak dibuka untuk umum ya, takut rusak untuk buku-bukunya ya, karena buku-buku lama. Selain itu diperlihatkan nggak? Bisa diperlihatkan nggak? Maksudnya dari luarnya? nggak bisa ya adik-adik, kita hanya mengelilingi dalam museum saja. Namun di dalam museum ini sudah banyak banget nih koleksinya. Nanti kita akan ke penjara nih terakhir ya. Selanjutnya kita akan beralih ke masa sejarah ya, atau mengenal tulisan ya, kerajaan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ada 3 buah prasasti. 1, 2, 3. Prasasti itu buat menulis ya? Betul, karena dulu itu belum ada buku ya, belum ada kertas ya. Jadi orang di batu ya? Susah dong. Susah banget. ini bukan diinjak, ini adalah tapak kaki gajah, tapi tidak gajahnya tidak diinjak. Ini diukir ya adik-adik ya. Bukan gajah asli ya? Kalau pakai gajah Kalau asli itu lebih pakai realis. gajah asli pasti udah langsung hancur Kak betunya Kak. Kita masuk ke ruangan Tarumanegara yang rajanya bernama Purnawarna. Ya, Raja Tarumanegara adalah Raja Purnawarna. Nah,
Di sini ada jalannya, berupa beberapa prasasti. Contohnya tadi ini, jadi namanya prasasti kebun kopi. Simbolnya apa ini? Dua telapak kaki gajah. Ya apa sih? Nah, itu namanya Erawata, gajah. Prasastinya apa kan tadi? Ya. Namanya prestasi kebun kopi. Iya. Bukan Jadi prasasti, gajah. iya, gajah itulah tunggangannya dari Raja Purnawarman. Jadi dulu dia naik gajah tuh. Untuk berkeliling ya, jalan naik gajah. Ya, jadi memimpin dia dengan gajah. Mana anak-anak ini? Kalau sekarang kelilingnya pakai apa, Kak Anissa? Apa? Kalau sekarang kelilingnya pakai apa? Pakai motor, Oh. pakai mobil. Iya, Kita zamannya sudah modern ya. pakai busway. Gitu ya. Dulu Kan dulu kan motor yang Nih prasasti Cianten. Gimana Cianten? kok ada jejak kaki orang. Kok ada jejak namanya dong kan liatin. Ini telapak kaki rajanya ya, Raja Punawarman. Ini juga ada tulisan bahasa Sanskerta ya. Adik-adik ada yang apa? Jadi Aku tak paham. apa? Ini bahasanya Sanskerta adik-adik ya. Aduh tadi prasasti Hurufnya namanya apa? Pahlawa. Ingat ya. Kalau nanti ditanya apa bahasa dalam prasasti, namanya bahasa Sanskerta, hurufnya Pahlawa. Ya. Di sini ada namanya prasasti Ciareuteun, terdapat simbol dua telapak kaki Raja Tarumanegara nih adik-adik. Tuh. Artinya kan Nisa? Ini adalah telapak kaki Sang Hyang Raja Purnawarman. Dia adalah raja yang gagah berani di dunia. Begitu artinya adik-adik. nama seperti Alfabet yang nggak ngerti. dari Dewa Wisnu ya disebutnya ya si Raja Punawarman ini karena memang kerajaan Bahasa Thailand ya. Kak, ini nama Sanskerta. Bilang di luar Uno jadi gitu ya, di Tarumanegara luar ini Uno. adalah kerajaan nama prasastinya apa tadi Kak? Ciareuteun. Prasasti Ciareuteun. Nah, ya. Nah ini yang terakhir ada prasasti Tugu ya. Prasasti Tugu ini tulisannya dari atas mengelilingi sampai ke bawah nih, yang itu bentuknya bulat. iya kayak telur ya. Iya. Nah ini ada artinya nih teman-teman. Ada apa artinya Pak Betty? Ya, jadi prasasti Tugu ini memberikan kisah sebenarnya. Ya, seorang Raja Purnawarman pada saat membuat dua buah sungai adik-adik. Ya, namanya Candrabaga dan Sungai Gomati. Tahun ke-22 Raja Tarumanegara memerintah. Ya, Raja Purnawarman memerintah. Nih. Jadi Candrabaga itu sering disebut sebagai apa? Bagasasi. Bagasasi kalau sekarang dibilangnya Bekasi. Iya. Jadi nama kota Bekasi itu diambil dari nama sungai. Betul. Ya, Bagasasi. Jadi kota Bekasi. Dulunya Gitu, namanya kan. Bagasasi ya. Iya. Sama apa lagi satu lagi? Dan Candrabaga ya Pak, Candrabaga yang jadi Bagasasi ya. Gitu. Nah selanjutnya Pak Benny kita mau ke mana nih? Penjara bawah. Waduh ada yang Ini yang udah ini yang takut. kita ke penjara wanita dulu ya atau penjara perempuannya? Oke. Kenapa nggak dikasih warnanya pink aja uang itu? Kayak toilet gitu. Iya, logikanya nggak gitu, Bang. Itu Mana coba? Itu apaan? enggak. Ini Itu Kenapa? Masuknya kok itu masuknya tidak seperti yang kuharapkan. Nah, ini juga di bawahnya ada airnya. Nih, ya. Bismillah. No, gelap sekali ya untuk penjara wanita. Seperti ini adik-adik. Jadi dulu juga udah ada airnya. Ya, sebagai hukuman dari orang Belanda. Masuk. Kita nggak bisa masuk karena ada airnya, takutnya kepleset ya adik-adik ya. Dan dan juga tingginya ini hanya sekitar 140 cm. Ya. Aku bisa berdiri nggak ya di situ? Rendah banget tuh. Nah, untuk orang dewasa Cuman palanya doang itu yang kelihatan. 160 ya. Jadi nggak bisa berdiri di dalamnya. Kakak pun nggak bisa berdiri di dalamnya. Gitu. Jadi harus menunduk
dan juga basah, ini ada airnya. Nah, ini salah satu bentuk hukuman dari Belanda. Main air. Seberang. Itu airnya udah lama Lembab ya. Itu karena lembab. Ini udah lama belum Pak Bedi? ini kok nggak kelihatan. Udah dari zaman dulu masa airnya. Kalau tempatnya udah lama kayak gitu berarti ada ularnya dong. Tapi ingat adik-adik bahwa satu pahlawan kita wanita pernah mendekam di sini. Tadi siapa namanya? Dari Aceh? Cut Nyadin. Cut Nyadin. Diarakan di sini selama 9 bulan. Tidak. 9 bulan di sini ya. Ada ayunya kok. Baru 9 bulan. Kayak lahiran kan hamil. Ya. Nah, kalau ini ada yang nanya Pak Bedi ya. Oh, ini mah adik-adik kalau di Baknya buat mandi bukan? Batak. Untuk mandi. Baknya buat mandi bukan? Tapi ini mandi untuk yang tahanannya ya. Nah, ini Oh, itu buat kamar mandi wajah apa ya? betul. Kalau Belanda, oh udah kenal Batak ya. Nah, yuk kita yang terakhir nih, ada penjara bawah tanah nih. Nah, ini ada penjara bawah tanah nih. Sini Bang. Jangan ya sini. Ya, coba sini. Nanti coba terangin sini dulu deh. Ya. Ini adik nih. Ini area penjara bawah tanah khusus untuk laki-laki. Tuh kan itu ya. Iya. Penjara bawah tanah. Nah, jumlahnya ada 5, tapi di sini ruangannya sama semua, yaitu dibayangkan dulu ya nanti sebelum masuk, karena kalau udah masuk sinyalnya hilang kadang-kadang. Iya. Maka jelaskan di sini ya. Nah, panjangnya ini kurang lebih 6 meter, lebarnya 3 meter, tingginya kurang lebih 1 meter, 65 cm. Iya. Nah, satu ruangan berapa orang tuh jumlah tawanannya? Dikatakan kurang lebih 50 orang. Wah, 50 orang dalam satu ruangan. Iya, dan Sempit. iya Sekali, sempit. betul. Kaki mereka nih kakinya dipasung adik-adik, dirantai dengan bola-bola besi. Nanti ada yang Kuduga. ya. Ya, Bola-bola coba Pak Bendi besinya. dari besi-besinya itu. Nah, kita bisa lihat Pak Bendi. Tadi tinggi penjaranya berapa? Tingginya sekitar 100. Allah. Nah, ini salah satu. Ntar muncul Dulu ya adik-adik supaya tidak bisa Tadi nge-lag banget. Iya, betul, karena sinyalnya itu sangat terganggu. Kita coba masuk, tapi nanti adik-adik tolong bilang ya kalau agak-agak lag ya. Tapi jadinya tadi aku nggak ngelihat sama Nah, ini ya. Oh seperti itu. Segitu doang 50 orang. Bola-bolanya. Bolanya 1 ton ya? Itu buat main bola bisa itu. Itu kalau kena kepala loh. Kalau kena kepala pecah. Yang sakit itu nyundulnya. Pecah kepala. Kalau udah pecah, kaki udah patah. Ya, jadi itu untuk diikatkan di salah satu kaki tahanan ya. Nah, tingginya Tadi ini penjara apa ya? Tadi nge-lag banget dari Batunya itu awal. bola. Penjara buat penjara bawah tanah untuk laki-laki. betul. Ya, ini untuk khusus laki-laki ya. Nah, bayangkan segini 50 orang. Ini sebenarnya sempit loh, teman-teman. Itu dikasih batu-batu di kakinya. Tambah sempit. Iya. Kalau besi Cukup buat satu kaki. lagi, benar-benar. Besi, dari besi. Gitu. Satu orang jatuh langsung jatuh semua. Kalau lagi hujan itu banjir apa enggak? Enggak, kalau yang penjara bawah tanah ini enggak ya. Karena ini di bawah ruangan. Nih, ini atasnya ruangan ya. Itu hidupnya nggak tenang, itu penjaganya tahu-taunya malam kan ada yang teriak. Nge-lag lagi. Ini ada 5 ya, ini 2 ruangan. Ini yang ketiga, itu yang keempat, yang ke ujung yang kelima. Wow, banyak banget. Nge-lag lagi. Lag ya. 250 tahanan. Enggak nge-lag. Nggak nge-lag itu internetmu itu aja, IndiHome-nya sampah. Nah, Hidupnya sampah. ini sama ya. Jadi satu ruangan ini bentuknya itu sama seperti tadi. Ini lebih gelap nih. Nah, ini Nah, contoh. coba. Seluruh penjara. Tulisan apa, Kak? Di atasnya ditulis. Sama ya? Ya. Nah, adik,
Ini bola bowling. Ini termasuk vandalisme ya. Adik-adik harus menjaga merawat museum ya. Karena bangunan ini kan sudah masuk bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi yang begini-begini itu nggak boleh. Ada hukumannya kalau ketahuan nih. Iya betul. Ya? Makanya jadi ditutup, Kak. Makanya pintunya ditutup. Nanti Siapa yang pada nggak bisa juara? lagi. Kan kalau malam. Kak, itu penjahat. tahanannya apa sih? Bisa dipenjarakan di sini? Nah biasanya ini kasus kriminal ya, atau biasanya yang mencuri di penjara juga, Terus? yang membunuh juga ya, yang menipu juga ya. Oh, jadi di sini katanya ada Hoax. polisi dan Itu. Dan kriminal. Betul. Dan ini juga Kak, apa sih namanya? Koruptor. Tahu kok tanya saya. Ada yang mau kemarin, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau bertanya tidak? Kasih lihat kantinnya, kasih lihat kantin. Caranya tuh bagaimana apa Kak? Kak, semua penjaranya tinggi, lebar, sama panjang. Sama semua ya. Jadi untuk tinggi, panjang, dan lebar itu sama ya. Jadi tidak ada perbedaan. Apa? Penjaranya tuh dari apa? Penjara bawah tanahnya tadi ada berapa Kak? Ada berapa? Ada 5 ya. Yang paling terkenal di situ itu pedang kebenaran ya. Pedang keadilan. Iya, benar. Kebenaran berarti Wonder Woman dong. Ada yang ingin bertanya lagi? Udah enggak ada. Kak, coba ke kantin Kak. Maaf. Ya Allah. Ya Allah. Iya, jadi kita juga di museum ini banyak fasilitasnya ya teman-teman. Kita ada kantin, ada yang jual kerak telur. Ya, jadi selain koleksi benda-benda sejarah, kita juga ada namanya makanan tradisional adik-adik. Pernah makan kerak telur nggak? Sering kalau Enggak, aku belum. Mungkin 2 piring. Nah, ini kantinnya. Nah, ini selaku dari ketuanya ya, ketua penanggung jawab dari kantin adik-adik. Jadi kita juga di museum ada musolahnya, iya, toiletnya juga Toiletnya, banyak. Ada gitu juga ya. toko souvenir ya adik-adik ya. Ada nutrisari gak? Ada nutrisari gak? Paham sih Gani dari tadi nutrisari terus dah. Jelas. Aja ya, mudah-mudahan nanti kalau seandainya pandemi ini menghilang ya, kita bisa bebas lagi, adik-adik bisa datang ke Museum Sejarah Jakarta baik dengan keluarga ya, ataupun ya mau teman dan sama semuanya ya. Jadi itu ya. Kanisa, silakan kembali lagi Kanisa. Baik. Untuk saat ini bisa dikunjungi ya Kak? Caranya tuh buat apa Kak? Nah ini taman belakangnya ya. Dan untuk tour dari Museum Sejarah sendiri kita akhiri sampai sini ya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan silahkan. Kak, mau Penjara tadi dibuat dari apa Kak? Ya, Penjara yang tadi dibuat dari apa Kak? Yang sejarah tadi buat dari apa?